Aku mau nyawamu. Nyawa siapa? Ayah, tolong aku. Bu, dia M.A. Tian. Dia mau merebut rumahku. Aku tidak peduli siapa kamu. Satu-satunya jalan keluarmu adalah dipenjara oleh anakku. HMPH. Kompi 8. Habislah riwayatmu. Bunuh dia, habisi mereka semua. Hari ini, jika kau berani menyentuh anakku, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Mereka. Kau berani melawanku. Mau apa kalian? Tuan kelima, kenapa Anda bisa di sini? HMPH. Kuil suci ini adalah warisan leluhur keluarga M.A. kami. Kali ini, habislah riwayatmu. Kuil suci ini adalah warisan leluhur keluarga M.A. kami. Kali ini kau pasti mati. Jika selama keluarga M.A. tidak musnah, kau juga tak akan bisa bertemu San Houzi. Luo Zhen, memberi hormat pada Tuan Li. Ya. M.A. Tian, besar sekali nyalimu. Seenaknya saja membawa Tuan Li. Apa kau sudah bosan hidup? Tuan Fuma, Tuan Fuma. Bukan aku sungguh tidak tahu siapa dia. Kau tidak pantas bertanya siapa dia. Tetapi, membelanya berarti menjadi musuh bagi kuil Dewa Langit. Tuan Fuma. Bahkan jika diberi keberanian selangit pun, hamba tidak akan berani memusuhi kuil Dewa Langit. Tuan Fuma, ampuni nyawa hamba. Bukan Tuan Fuma yang seharusnya kau mohoni ampun. Yang seharusnya kau mohon adalah Tuan Lin. Tuan Lin, ampuni nyawa kami. Tuan Lin, ampuni kami. Tuan Lin, ampuni kami. Saat kalian menindas mereka berdua, ibu dan anak, pernahkah kalian membayangkan hari ini akan tiba? Dan kau, saat kau menghancurkan guci abu mendiang saudaraku. Pernahkah kau membayangkan hari ini akan tiba? Dan saat kamu menghancurkan abu jenazah saudaraku, pernahkah kamu berpikir akan ada hari ini, Linzi? Aku salah, Linzi, ampuni. Ampuni nyawaku, Linzi. Aku salah, Linzi. Ampuni. Ampuni. Ampuni aku. Orang gila. Luo. Hahaha, M.A. Tian. Tuan Lin tidak mengambil nyawa putramu. Itu sudah merupakan sebuah belas kasihan. Lain kali jika berani melawan Tuan Lin lagi, Istana Dewa Langit akan meratakan keluarga MAMU. Syukurlah Tuan Lin berbaik hati tidak membunuh. Ini semua salahku. Kalian lindungi adik kelima baik-baik, tapi kalian tenang saja. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kalian. Apa keluarga M.A. benar-benar tidak akan datang lagi? Percayalah padaku. Ibu percaya padamu, ibu percaya padamu. Pemilik toko. Good morning. Masih di keluarga B. Tapi kabarnya besok adalah ulang tahun kepala keluarga Ming. Akan ada perjamuan besar. Katanya, keluarga Liu dari Shangcheng akan melamar di perjamuan itu. Dan keluarga Ming sudah setuju. Keluarga Liu. Benar. Keluarga Liu dan keluarga Ming sama-sama keluarga kelas atas di Shangcheng. Bisa dibilang mereka berdua adalah keluarga yang sepadan. Dulu, aku dan Minaro saling mencintai. Tapi keluarganya membenciku karena aku hanya seorang gembel. Lalu memisahkan kami. Saat itu juga aku bersumpah, aku harus. Dasar gembel, kamu, pengemis bau. Pungguk merindukan bulan. Sampah sepertimu hanya pantas berada di tumpukan sampah. Apa kamu pantas bersama putriku? Enyah, keluarga Ming kami tidak mau sampah sepertimu. Sampah. Ayah, tolong restui kami. Pergi kamu, dasar bikin malu. Ikut aku ke dalam. Rong-rong. Seret dia keluar. Rong-rong, rong-rong. Pergi. Aku pasti akan kembali, rong-rong. Setelah itu, di militer,
Aku berkali-kali lolos dari maut. Menjadi dewa perang Tianwang, tapi dia... Terima kasih banyak. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, baik, terima kasih. Mari lewat sini. Silakan duduk. Paman Liu, hahaha. Wah, Tuan Muda Liu. Selamat datang, Tuan Muda Liu. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Paman Liu. Semoga rezeki Anda seluas lautan. Dan panjang umur. Oh, hahaha. Tuan Muda Liu baik sekali. Perhatian sekali. Ayo, silakan duduk di kursi utama. Silakan duduk. Yarou di mana? Loh, Tadi dia masih di sini. Yarou, cepat ke sini. halo, cepat kemari. Salam, Tuan Muda Liu. Sudah, beri salam pada Tuan Muda Liu. Salam, Tuan Muda Liu. Saya. Kamu cantik sekali. Oh, Paman Lin, kedatangan saya kemari ada urusan lain. Sepertinya ayah saya sudah memberitahu Paman, kan? Sudah. Kalau begitu, saya akan memberikan seserahannya. Hahaha. Saya umumkan, hari ini saya, Liu Yu, secara resmi melamar keluarga Ming. Bagus. Saya, Liu Yu, secara resmi melamar keluarga Ming. Bagus. Wow, banyak sekali perhiasannya. Lihat deh, kayak rumah kuli bangunan. Wah, keluarga Liu royal banget. Ya, bagaimana? Kalian berdua puas? Tuan Muda Liu sudah setulus ini. Masa kakak nggak mau terima? Aku tidak setuju. Paman Liu, bukannya Anda dan ayah saya sudah sepakat. Perintah orang tua. Dan ucapan Mak Comblang. Beraninya kamu menentang. Aku nggak peduli, pokoknya aku nggak akan menikah dengan Liu Yu. Kamu masih memikirkan. Si pecundang itu, biar ku beritahu. Mau tidak mau, kamu harus setuju. Tidak ada penolakan. Benar itu, Kak. Untuk perempuan bekas sepertimu ini, kamu mana punya hak untuk menolak. Bisa menjadi anjingnya Tuan Muda Liu saja. Itu sudah jadi keberuntunganmu. Aduh, Tuan Muda Liu, Tuan Muda Liu. Anda tenang saja. Jiaro pasti akan jadi milik Anda. Biar saya beritahu. Ya, keluarga Liu kami ini sangat menjaga reputasi. Bodoh, bikin malu saja. Cepat enyah dari sini. Kak Tianche, aku menunggumu selama 5 tahun. Kamu akhirnya kembali. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kodok buruk rupa. Ternyata kamu belum mati. Kamu juga mau datang melamar. Aduh. Dandananmu rapi juga. Ya, pakaian ini kamu pungut dari tumpukan sampah mana? Bukannya ini pacarnya Niaro yang dulu. Katanya dia itu orang miskin. Aduh, iya benar. Dia memang orang miskin. Hari ini di rumahku ada acara bahagia. Anggap saja kamu ini pengemis. Ambil uang ini. Uang segini buat dia pasti sudah banyak sekali. Ya, iya loh. Kamu cium bau sesuatu nggak? Iya, bau sampah menyengat. Datang dari mana ini? Tentu saja dari tempat sampah. Jangan kira dengan ganti penampilan, kamu bisa berubah dari ular tanah menjadi naga. Aku kasih tahu kamu, kamu itu cuma sampah yang tidak berguna. Seekor anjing. Hahaha. Paman Liu, dari mana datangnya pengemis tak berguna ini? Panggil orang untuk menghajarnya. Supaya tidak mengotori mataku. Dasar pengemis bau. Sini, patahkan kakinya. Usir dia dari sini. Sini, patahkan kakinya. Usir dia dari sini. Lima tahun lalu, aku tidak bisa memberikan apapun untuk Rouro. Tapi hari ini, aku mau melamar Rouro.
Orang miskin ini sudah gila ya? Aduh, dasar orang miskin. Kamu ini sudah gila karena miskin. Ya, kamu masih mau melamar. Aduh, kamu tidak lihat apa yang dibawa Tuan Muda Liu. Perhiasan, rumah mewah. Jangankan punya, melihatnya saja kamu mungkin belum pernah, kan? Dia ini pasti sedang berhayal. Sampah sepertinya juga punya angan-angan. Lebih baik dihajar, lalu diusir saja. Hahaha. Rouro. Ini. Aku belikan untukmu. Ini adalah mustika dari toko perhiasan Tianxi. Bihai Lantian. Toko perhiasan Tianxi. Ini. Bagaimana mungkin? Rouro, apa kamu masih ingat janjiku padamu? Suka. Mustika berlian. Bihai Lantian. Siapa yang tidak suka? Percayalah padaku. Suatu hari nanti, aku sendiri yang akan memakaikannya di lehermu. Kamu benar-benar menepatinya. Hei. Mau menipu semua orang pakai kalung palsu? Ya, sialan, kamu ini konyol sekali. Ahahaha. Oh, ternyata palsu. Ya, pasti. Mana mungkin gembel kayak dia punya uang buat beli yang asli. Memang palsu. Sini aku belikan untukmu. Paling juga dipungut dari tempat sampah. Bos Liu, pemilik toko itu, adalah temanku. Sekarang juga aku telepon dia untukmu. Kita lihat saja si kere seharga 5 yuan ini. Halo, Bos Liu. Aku mau tanya sesuatu. Barang andalan di tokomu masih ada. Bos Liu bilang tadi pagi sudah ada yang beli. Sudah dibeli. Wajar saja kalau sudah laku. Belum tentu si kere ini yang beli. Iya, pasti bukan dia. Kalung ini sudah pasti palsu. Modal kalung palsu, kamu pikir bisa jadi tuan muda? Dasar pecundang. Sepertinya kamu sudah gila. Tidak masalah kalau kalian tidak percaya. Karena aku datang untuk melamar. Ini adalah uang lamaran untuk Rouro. Bagaimana bisa dia punya uang sebanyak itu? Dan semuanya dolar Amerika. Bukannya dia itu kere. Hei, ini asli. Meskipun dia kere, tidak mungkin, kan? Dia pungut uang dari tempat sampah. Iya, sih. Baru punya sedikit uang kotor. Kamu sudah sombong dan makin menjadi-jadi. Aku dan Yaro itu pasangan yang ditakdirkan bersama. Kamu pikir kamu itu siapa? Hah? Dasar pengemis sialan. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu masuk dengan berdiri, dan keluar dengan terbaring. Hei. Bicara yang sopan sedikit. Aku yang akan membuatmu keluar terbaring. Hei, kamu yang harusnya sopan padaku. Sialan, beraninya kamu menyentuhku modal. Kubunuh kau. Aku bisa merestui pernikahanmu dengan Rouro. Ayah, sampah seperti dia tidak pantas. Kakak. Lin Tianke, kamu juga jangan senang dulu. Keluarga Ming kami bergerak di bidang konstruksi. Kalau kamu bisa bekerja sama dengan perusahaan konstruksi terbesar di kota ini, Grup Joshi, dan mendapatkan proyek senilai 1 miliar. Aku akan menikahkan Yaro denganmu. Grup Joshi. Bukankah itu grup paling misterius di kota Shang? Kabarnya, di balik grup Joshi ada kuil Dewa Langit. Kuil nomor 1 di seluruh Tiongkok itu. Oh, benar, ayah. Grup Joshi itu kekuatannya sangat besar. Ayah menyuruh Tianke untuk mendapatkan proyek itu. Dan nilainya 1 miliar pula. Itu, kan sama saja seperti menyuruhnya terbang ke langit. Sekarang kamu sudah mulai mengkhawatirkan si pecundang ini. Dia sendiri yang bilang kalau dia itu hebat. Grup Joshi? Baik, aku setuju. Bagus. Jangan bilang keluarga Ming tidak memberimu kesempatan. 3 hari. Kalau kamu tidak berhasil mendapatkan proyek itu. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di rumahku lagi. 3 hari? Boleh. Yanse, kamu tidak mengerti soal grup Joshi. Proyek ini mustahil didapatkan. Rouro, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tunggulah aku di rumah dengan tenang. Ya, tunggu. Saya bertanya pada Tuan Besar Ming, jika aku berhasil mendapatkan proyek ini untukmu, apa yang akan aku dapatkan? Aku akan menikahkan Yaro denganmu. Bagus. Kebetulan manajer grup Joshi adalah teman baikku. Aku juga punya beberapa kerjasama dengan grup Joshi. Bocah tengik, aku mau lihat bagaimana caramu bersaing denganku. Baiklah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Aku akan menunggu. Hahaha.
Kak Tian. Kurung dia di dalam kamar. Tanpa izinku. Dia tidak boleh keluar. Ikut aku pulang. Jalan. Ayah, kau benar-benar sangat cerdik. Memanfaatkan kekuatan lawan untuk menyerang. Memakai grup Jos untuk menyelesaikan kekacauan ini. Tak peduli siapa yang menang atau kalah. Bagi keluarga Ming kita, ini sangat menguntungkan. Mereka sudah setuju sendiri. Kamu juga mendengarnya, kan? Tak peduli berhasil atau gagal. Mereka tidak akan bisa menyalahkan keluarga Ming kita lagi. Ayahku memang yang terhebat. Hahaha. Aduh, aku tidak tahan lagi. Hormat, Tuan. Grup Jos yang baru bangkit di kota Shangcheng. Apa Anda pernah mendengarnya? Kabarnya kekuatan mereka. Bahkan 3 keluarga terkuat pun segan pada mereka. Tuan, grup Jos adalah properti dari toko Tiancheng kita. Saya yang membangunnya sendiri, Pak Luo. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Ini semua berkat kebijaksanaan Anda, Tuan. Kalau begitu, aku langsung ke intinya saja. Besok, aku akan membawa istriku, Ming Yarou, ke grup Jos. Untuk membantu keluarga Ming mendapatkan pesanan senilai 1 miliar. Tuan, grup Jos memang sudah menjadi milik Anda. Kalau Anda mau ambil semuanya pun, itu sudah seharusnya. Begini saja, saya akan siapkan kontraknya dulu, dan segera mengirimkannya ke keluarga Ming. Apa kamu lupa dengan perkataanku? Lakukan saja sesuai perintahku. Oh ya, keluarga Ding. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus penculikan Ding Xiaosui? Masih dalam penyelidikan. Kerahkan lebih banyak orang. Cari tahu siapa dalang di baliknya. Oh ya, Tuan, ini kunci Royal Suite Istana Leng Yu. Bawahan ini sudah membelikannya untuk Anda beberapa tahun lalu. Mohon Anda menerimanya. Aku tahu. Sangat panjang. Halo. Aku sudah menduga kamu akan menyelinap keluar. Kak Tianze, aku sudah menghubungi seorang teman sekelasku. Dia adalah manajer di grup Xiaoxi. Aku mau lihat apa kita bisa. Dia memintamu untuk menegosiasikan kontrak dengan grup Xiaoxi. Cari saja, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Xiao Zizi untuk membahas kontraknya. Aduh, Kak Tianze, aku tahu kamu sudah menabung sedikit uang selama ini. Tapi jangan bicara sembarangan, dong. Xiao Zizi harus berhasil mendapatkan kontrak itu dulu. Baru keluarga kami bisa menerimamu. Rouro, dengarkan aku. Yarou. Yarou, lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja. Kalau ini suamiku. Ini teman sekelasku dulu. Halo. Kenapa kamu membawa suamimu? Bagaimana kita akan bertemu manajer Wu? Kenapa tidak boleh bertemu? Duh, bagaimana aku menjelaskannya padamu? Ya. Lily. Ini pasti teman sekelasmu? Ya. Wah, cantik sekali. Wah, ini pasti teman sekelasnya Lily. Ya. Aduh, cantik sekali. Anda pasti manajer Wu, kan? Wah. Tak kusangka Nona Ming tidak hanya cantik, tapi juga sangat pintar. Benar, saya manajer Wu. Wah, tangannya halus sekali. Ya. Manajer Wu. Mengenai kontrak, mohon bantuannya untuk membahasnya. Ya. Lily sudah memberitahuku soal kontraknya. Kontraknya memang agak besar, tapi saya, kan, manajer logistik. Asal saya bicara dengan manajer saya, bukan hal yang mustahil, kan? Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Pak. Aduh, jangan buru-buru berterima kasih. Kamu bisa datang ke sini. Pasti Lily sudah memberitahumu syarat dariku, kan? Syarat apa? Lily, kamu belum menjelaskannya dengan jelas. Aku belum menjelaskannya. Baik, biar saya yang jelaskan. Saya ini orangnya, tidak punya banyak hobi. Kontraknya bisa kuberikan padamu, asalkan kamu melayaniku sampai aku puas. Membuatku senang. Memenuhi fetis kecilku itu. Kontraknya pasti akan kubantu urus. Memenuhi fetis kecilku itu. Kontraknya pasti akan kubantu urus. Apa maksudmu? Jadi ini yang mau kamu bicarakan denganku? Yaro, ini kontrak senilai 1 miliar. Banyak sekali orang yang antre ingin melayani manajer Wu, tapi dia tidak melirik mereka sama sekali. Dia memilihmu, itu sebuah kehormatan bagimu. Aku tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Hei, ini sudah zaman apa? Kamu itu wanita pintar.
Melayaniku adalah satu-satunya kesempatanmu. Ahahaha. Lepaskan tangan kotormu. Kamu tidak apa-apa. Kamu siapa? Aku suaminya, HMPH. Pantas saja tidak mau ikut denganku. Ternyata kamu sudah bersuami. HMPH? Tapi aku tidak peduli. Istri orang, bukankah lebih menantang? Ahahaha. Apa katamu? Jangan pura-pura, brengsek. Hari ini kamu bisa datang bersama istrimu. Kamu seharusnya tahu aturan main di sini, kan? Pantas saja kamu pakai baju hijau. Ternyata kamu memang mau membuatku selingkuh, ya? Ahahaha. Beraninya kau memukulku. Ini Kiao Group. Aku akan kubunuh kau. Kamu mau bunuh siapa? Akan kubunuh kau. Bunuh siapa? Pak Direktur. Itu dia, Pak, dia orangnya. Dia berani memukul saya di perusahaan kita. Dia jelas-jelas cari masalah dengan perusahaan kita. Pak Direktur, cepat panggil orang. Panggil orang untuk menghabisinya. Kau ini lebih rendah dari binatang. Semua kelakuan bejatmu di perusahaan ini. Kamu pikir aku tidak tahu? Pak Direktur, sekarang. Cepat pergi dari perusahaan ini, sekarang juga. Dan kau masuk daftar hitam selamanya. Pak Direktur, tolong ampuni saya. Pak Direktur, saya salah. Saya tahu saya salah. Pak Direktur, saya tidak akan berani lagi. Saya masih punya 2 anak yang harus dinafkahi. Pak Direktur, kalau saya tidak punya pekerjaan, bagaimana saya bisa hidup? Pak Direktur, saya mohon, lepaskan saya. Pak Direktur, saya mohon. Pak Direktur, apa Anda tahu siapa yang sudah dia singgung? Patahkan kedua kakinya, dan usir dia dari perusahaan. Ketua tim, jangan, ketua tim, lepaskan aku, ketua tim, tolong ampuni saya. Ketua tim. Anda pasti Nona Ming? Ya, Anda. Direktur G. Jangan panggil begitu. Si brengsek Wugang itu sudah membuat Anda tidak nyaman. Mohon dimaafkan. Sebagai bentuk kompensasi, Kiao Group memutuskan untuk memberikan 1 kontrak pesanan kepada keluarga Ming. Ini adalah proposal proyek kerjasama senilai 1 miliar. Silakan Nona Mei periksa dulu. Kontrak 10 miliar apa? Kontrak 10 miliar apa? Karena Anda, Manajer Wu, yang memberikan saya kontrak 10 miliar ini. Jadi begini, grup Kiaoshi sudah lama tahu kalau keluarga Ming punya kekuatan besar, dan juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar. Jadi, kami sudah lama berniat bekerja sama dengan keluarga Ming, lalu kebetulan bertemu dengan Nona Ming. Jadi sekalian saja saya manfaatkan kesempatan ini. Apakah Nona Ming bersedia? Apa yang kamu pikirkan? Cepat ucapkan terima kasih pada pimpinan. Kalau begitu, saya mewakili keluarga Ming, berterima kasih pada pimpinan Luo. Jangan berlebihan. Bisa bekerja sama dengan Nona Ming adalah suatu kehormatan bagi grup Kiaoshi kami. Baik, kalau begitu kami permisi dulu. Baik sekali orangnya. Yarou, aku tidak menyangka grup Kiaoshi begitu menghargai keluarga Ming. Sekarang kamu sudah menandatangani kontrak 10 miliar. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Memang seharusnya aku berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan tahu kalau kepala pengurus Wu ini main serong dengan Rouro. Melihat caranya memberikan ini padamu. Kalian pasti sudah sering melakukan hal hina seperti ini, kan? Padahal Rouro menganggapmu sebagai teman baik. Kamu bahkan tidak pantas disebut manusia. Ayo pergi. Halo, Manajer Luo. Saya mau tanya. Apa benar pesanan 10 miliar dari grup Kiaoshi sekarang diberikan kepada keluarga Ming? Saya tetap harus menjaga muka Tuan Muda Liu. Meskipun pimpinan belum tahu soal ini. Tapi kamu kan tahu dia itu pamanku. Masalah ini sudah pasti beres. Nanti saya akan antarkan kontraknya ke tempatmu, ya? Kalian semua dengar, kan? Hahaha, pesanan dari grup Kiaoshi sudah di tangan. Hahaha. Memang Tuan Muda Liu yang paling bisa diandalkan. Koneksinya luar biasa. Dia benar-benar serba bisa ya. Pak, Tuan Muda Liu itu bukan orang sembarangan. Kalau kakakku sampai menikah dengan Tuan Muda Liu, itu adalah anugerah terbesar dalam hidupnya, kan? Tentu saja. Sebentar lagi, Papa akan panggilkan Yarou untukmu. Biar kalian berdua bisa menua bersama. Dan tak terpisahkan selamanya. Hahaha. Papa, Mama, aku pulang. Kapan kamu menyelinap keluar? Bukannya Mama sudah bilang jangan bergaul dengan si Kre ini. Kenapa kamu bawa dia pulang lagi? Dengarkan aku dulu. Aku dan Tianche sudah berhasil mendapatkan kontrak dari grup Kiaoshi. Benar. Apa?
Hahaha. Kenapa kalian semua tertawa? Kak, aku benar-benar salut dengan keberanianmu. Lelucon seperti ini saja kamu berani buat. Miyaru. Kamu ini sudah diplet apa sama si pecundang ini? Sampai ikut-ikutan bicara ngawur. Miyaru. Nama baik keluarga Ming sudah kamu coreng habis-habisan. Kami benar-benar sudah menandatangani kontraknya. Kalau tidak percaya, lihat ini. Ini benar dari grup Kiaoxi. Tidak mungkin, grup Kiaoxi itu sangat berpengaruh. Mana mungkin mereka sembarangan memberikan kontrak kepadanya. Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Luo Sheng sendiri yang memberikannya untuk keluarga Ming. Katanya, dia sudah lama ingin bekerja sama dengan keluarga kita. Jadi, dia langsung memberikan kontraknya kepadaku. Hahaha. Sandiwara kalian berdua bagus sekali. Ya, Direktur Grup Kiaoxi, Luo Sheng. Bahkan keluarga Liu kami saja hanya pernah bertemu sekali 2 kali dengannya. Lalu kamu bilang dia secara pribadi memberikan kontrak padamu. Ini benar-benar mengada-ada. Menurutku, si miskin ini pasti memalsukan kontraknya untuk menipu kita semua. Oh, ternyata kontraknya palsu. Miyaru, beraninya kamu. Kamu bahkan berani menipu kami. Pelet apa yang diberikan si miskin itu padamu? Sampai kamu jadi gadis lugu yang bodoh begini. Iya, kan? Mama juga tidak tahu si miskin itu sudah memberinya ramuan apa. Sampai berani berkomplot menipu kita. Aku tidak bohong. Ini tidak palsu. Grup Kiao. Stempelnya tercetak dengan sangat jelas. Apa kalian tidak lihat? Cuma kontrak palsu. Buat apa kami lihat? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah bernegosiasi dengan grup Kiao. Sepertinya sekarang, Direktur Utama grup Kiao, Luo Cheng, keponakan kandung Luo Sheng, sudah dalam perjalanan mengantar kontraknya. Dan punyamu ini hanyalah beberapa lembar kertas bekas. Kenapa? Kamu mau menganggapnya sebagai titah raja? Hahaha. Kamu benar-benar merobek kontraknya. Cuma kertas bekas, bagus sekali dirobek. Liu Yu. Tadi kamu bilang sudah menandatangani kontrak lewat telepon. Kalau begitu, aku juga akan menelepon. Kita lihat, sebenarnya kontrak grup Kiao diberikan kepada siapa? Telepon saja. Kamu telepon 10 kali pun, tuan muda ini akan layani. Tapi aku tidak tahu, apa kamu mau menelepon pengemis? Atau peminta-minta? Hahaha. Apa? Pak Ye, sama sekali tidak seperti itu. Mohon tenang. Saya akan segera menyuruh bajingan itu untuk datang ke keluarga Ming. Dan meminta maaf secara pribadi pada Anda. Panggil Luo Cheng kemari, suruh dia cepat. 10 menit. Luo Sheng dari grup Kiao akan datang sendiri ke sini. Saat itu tiba, kalian akan tahu apa kontrak ini asli atau palsu. Dokter, Anda jangan bicara sembarangan. Hahaha. Semuanya dengar? Ya, dia bilang bisa mengundang Direktur Utama Luo Sheng kemari. Aku curiga si gembel ini punya gangguan jiwa. Haha. Dasar orang gila yang suka mengigau. Kelihatannya keluarga Ming sudah buta. Kakakku sayang, kenapa kamu masih keras kepala begini? Si miskin itu sudah gila karena kemiskinannya. Kenapa kamu masih bisa percaya padanya? Bu, lihat, inilah putri kesayangan ibu. Si pecundang ini bilang 10 menit, ya sudah kita tunggu. Memangnya kenapa kalau 10 menit? Hari ini, aku akan membuatnya putus asa sepenuhnya. Hahaha. Kamu tahu siapa yang kamu cari masalah? Sialnya tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan telepon Liu Yun sekarang. Dan langsung batalkan kontraknya. Tidak perlu, kita ke rumah keluarga Ming sekarang saja. Kita antarkan kontraknya langsung ke sana. Wih. Lihat, sudah 8 menit. Ku bilang, hei pecundang, direktur utamamu sudah datang. Waktunya kan belum habis. Hei, semuanya lihat, kan? Dia masih saja bersandiwara. Menurutku, jangankan memberinya 2 menit, diberi 2 kehidupan pun dia takkan bisa mendatangkan. Direktur Utama Luo, HM. Kakak Jinse, aku tahu kamu ingin membuktikan diri, tapi jangan berbohong. Percayalah padaku. Percaya padamu, apa ini kontrak palsu? Kelihatannya sandiwara ini harus berakhir. Pengawal, Seret dia keluar. patahkan kedua kakinya, lalu usir dari keluarga Ming. Ayah, jangan. Grup Kiao, Luo Sheng tiba. Luo Cheng benar-benar datang. Luo Cheng, kamu yang mengundangnya. Aduh, ayah, si pecundang ini, mana mungkin bisa mengundang ketua Luo ke sini.
Tadi Tuan Muda Liu menelepon, kita semua dengar. Pasti Tuan Luo Cheng yang datang membawa ketua untuk mengantarkan kontrak pada keluarga kita, kan? Benar, benar sekali. Hanya aku, Tuan Muda Liu, yang punya pengaruh sebesar ini. Tidak seperti pecundang ini, yang hanya bisa omong kosong. Benar-benar Luo Cheng. Hahaha. Bagaimana? Pada akhirnya, kontrak ini tetap jadi milikku, Tuan Muda Liu. Bagaimana? Pada akhirnya, kontrak ini tetap jadi milikku. Hahaha. Keluarga Ming kita bisa memilih Tuan Muda Liu sebagai menantu. Itu adalah kehormatan bagi keluarga kita. Yarou, ayah beritahu kamu. Kamu harus segera tinggalkan si miskin ini dan menikah dengan Tuan Muda Liu. Kontraknya belum ditandatangani. Takutnya kalian tidak mau menerimanya. Baguslah, hari ini aku akan membawa Yarou pergi di depan para klien. Sekaligus membuatmu benar-benar putus asa. Hahaha. Ketua Luo datang langsung ke kediaman Ming. Kediaman Ming benar-benar merasa sangat terhormat. Hahaha. Presdir Luo membawa ketua untuk mengantarkan kontrak secara pribadi kepadaku. Aku, Liu Yu, benar-benar merasa tersanjung. Mengantar kontrak? Memangnya kamu itu siapa? Apa kamu pantas? Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Nona Lin. Iya. Iya, saya yang salah. Anda orang yang berjiwa besar. Tolong ampuni saya. Saya mohon. Pak Luo, kenapa kamu berlutut padanya? Sebenarnya ada apa ini? Grup Kiaosi kami telah menandatangani pesanan senilai 1 miliar dengan Nona Ming Jiaming. Dan orang ini, Bei Zuo, secara pribadi menjanjikan pesanan itu kepada Liu Yu. Tindakannya ini hampir menyebabkan bencana besar bagi grup Kiaosi. Saya telah mengecewakan Nona Lin. Menurut kalian, bukankah dia pantas berlutut untuk meminta maaf? Mana mungkin? Ini Presiden Direktur Grup Kiaosi yang sesungguhnya. Apa mungkin ini palsu? Pak Direktur Luo, tidak apa-apa. Anda datang untuk membuktikan saja sudah cukup. Sebaiknya suruh dia berdiri saja. Terima kasih, Nona Ming. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Yaru tidak berbohong. Kontrak itu benar-benar asli. Tapi kontrak itu sudah dirobek oleh Liu Yu. Apa? Berani-beraninya merobek kontrak grup Kiaosi kami. Itu dia. Itu dia. Liu Yu, Liu Yu. Ternyata kamulah yang selama ini cuma besar mulut mengandalkan orang lain. Keluarga Ming kami hampir saja tertipu olehmu. Cih. Tunggu. Saya salah, saya akan segera menyambungkannya kembali. Sebentar lagi selesai. Apa air yang sudah tumpah masih bisa kembali lagi? Hah, pengawal, beri perintah. Putuskan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Dan keluarkan pernyataan. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Liu, berarti memusuhi grup Kiaosi kami. Ya. Jangan. Halo, ayah. Kamu ini sebenarnya cari gara-gara sama siapa? Grup Kiao membatalkan semua kerja sama kita. Usaha yang baru saja aku rintis, hancur lebur gara-gara kamu. Sekarang saham keluarga Liu anjlok drastis. Perusahaan lain satu persatu memutus kontrak. Keluarga Liu akan bangkrut di tanganmu. Pak Direktur, saya mohon ampuni nyawa saya. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Saya mohon, Pak Direktur, kamu cari gara-gara sama siapa? Kamu tidak tahu. Jangan-jangan. Kamu. Liu, bukan. Nona Liu, saya salah, saya benar-benar salah. Saya memang buta dan gegabah. Saya yang merobek kontraknya. Saya mohon, tolong selamatkan keluarga Liu kami. Ya. Saya mohon padamu, ini urusan antara keluarga Liu dan grup Kiao. Apa hubungannya dengan Liu? Nona Li, saya mohon kebaikan hatimu. Tolong katakan sesuatu yang baik untuk kami. Satu kata darimu bisa menyelamatkan nyawa keluarga Liu kami. Ya, Liu Yu, mau sampai kapan? Kamu teriak-teriak di sini. Petugas, seret dia keluar dari sini. Paman Lin, kamu. Kamu mengusirku. Kalau aku tidak mengusirmu, apa aku harus mengusir putriku yang baik hati? Bawa dia pergi. Hei, Paman Ming. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Turunkan aku, Paman Ming. Karena semuanya sudah jelas. Kalau begitu aku permisi dulu. Nanti akan ada kontrak yang diantar kemari. Ayah, Ibu, kali ini kalian percaya, kan? Kontraknya untukku, untuk kakakmu. Pintar sekali kamu bicara, ya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Hah? Maksudku, ini jelas-jelas kontrak dari grup Kiaosi untuk keluarga Ming. Kenapa? Kalian mau merebutnya? Oh, aku mengerti.
Pasti keluarga Ming yang merebut jasanya, lalu menjadikannya menantu numpang, kan? Ningjing, kamu ini bicara apa, sih? Sebenarnya aku yang bicara sembarangan atau kamu yang merasa bersalah? Papa, Mama, tadi Direktur Luo bilang apa? Kalian semua dengar, kan? Betul. Tadi Direktur Luo bilang, kontrak ini jelas-jelas untuk keluarga Ming kita. Benar. Kamu itu hanya tanda tangan mewakili saja. Jangan-jangan kamu kira ini milikmu. Kamu mau memberontak? Hah, Papa, Mama, kenapa kalian bisa seperti ini? Ini jelas-jelas hasil negosiasiku dengan Tianche. Sialan. Sampai sekarang kamu masih membela pecundang ini. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Ming. Karena kalian memperlakukanku seperti ini. Kurasa aku tidak perlu lagi tinggal di rumah ini. Ayo kita pergi. Berhenti. Bicara yang jelas dulu. Coba saja memohon agar Roro kembali. Wah, besar sekali omonganmu. Ya. Hati-hati lidahmu keseleo. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah sangat malu. Dengar ya, kuperingatkan kalian. Sekalipun aku jadi anjing, aku tidak akan pernah memohon pada kalian. Cepat pergi sana. Ingat baik-baik ucapanmu hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka, keluargamu begitu tidak punya perasaan padamu. Tapi, kamu tenang saja. Aku pasti akan membuat Roro menjadi wanita paling bahagia di seluruh dunia. Sekarang aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku punya rumah di Leng Yugong. Bagaimana kalau kita tinggal di sana saja? Kak Tianze, kamu jangan bercanda, deh. Leng Yugong itu kan hunian termewah nomor 1 di Shangcheng. Kok kamu bisa punya rumah di sana? Punya temanku. Lagian kita juga nggak ada tempat tinggal. Gimana kalau kita lihat-lihat ke sana? Ayo. Jadi, ini Istana Long Yue. Pantas saja disebut perumahan termewah. Benar-benar mewah sekali. Mas, kamu yakin ini tempatnya? Seharusnya sih nggak salah. Loh, kok mereka ada di sini? Ini bukannya Nona M.A. Xiangming. Suatu kehormatan Anda datang ke Istana Long Yue. Selamat datang, keluarga kami. Baru saja menandatangani pesanan senilai 1 miliar dengan grup Jos. Kalian semua sudah dengar, kan? Kami ada dengar-dengar beritanya. Selamat ya. Selamat, ayahku memaksa aku untuk memilih satu villa di sini. Ting Ting, bukannya sudah kubilang aku yang akan menghadiahkannya untukmu? Nggak usah. Dengan status kalian, jangan bilang cuma 1 unit. 10 unit pun kalian sanggup beli. Anda berdua, silakan lewat sini. Ting Ting, coba lihat. Loh, kok mereka ada di sini? Kalian saling kenal. Cuma orang miskin kere yang gak ada harganya. Dan seorang kakak yang sudah diusir dari rumah. Memangnya mereka pantas ada di sini. Bikin sial saja. Dilihat dari penampilannya saja mereka pasti gak akan mampu beli. Gak usah pedulikan mereka. Halo, ada orang? Nggak ada yang melayani kami. Teriak-teriak apa? Gak lihat kami sedang melayani tamu terhormat. Bukannya semua yang datang ke sini adalah tamu terhormat. Itu juga tergantung siapa orangnya. Memangnya kalian mampu beli? Cuma buang-buang waktu di sini, daripada nanti bikin malu diri sendiri. Benar juga. Istana Long Yue ini bukan tempat yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Kakak, kebetulan sekali, ya, kita bertemu di sini. Setelah kamu diusir dari rumah. Jangan-jangan kamu ke sini mau melamar jadi petugas kebersihan, ya? Haha, apa kita ke sini untuk membeli rumah? Kita ke sini untuk mengambil rumah. Apa? Mengambil rumah? Semua orang bilang kamu itu gembel. Masih siang bolong, kamu sudah mulai mimpi. Ya, memangnya kamu siapa? M.A. Yihu dari keluarga M.A. Oh, dari keluarga M.A. Wah, ternyata kamu tahu nama besar keluarga M.A. kami. Kalau begitu, pergi sana. Jangan sampai kamu merusak suasana hati kami yang sedang bahagia ini. Aku yang akan membuatmu pulang. Permisi, apa benar di sini ada unit raja tertinggi? Wah, si pecundang ini ternyata tahu soal unit raja tertinggi. Jangan-jangan dia mau bilang kalau dia ke sini untuk mengambil unit raja itu. Ya, hahaha. Tebakannya benar. Aku memang datang ke sini untuk mengambil unit raja itu. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Gembel sepertimu mau mengambil unit mewah. Jangankan beli unitnya, beli taletnya saja kamu tidak mampu. Kakak,
Suami pecundangmu itu mulai bicara ngawur lagi. Sepertinya penyakitnya makin parah. Kak Jin, sebaiknya kamu jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Aku serius. Unit raja tertinggi adalah unit paling utama di istana Long Yue kami. Banyak keluarga kaya raya yang menawar miliaran pun tidak bisa membelinya. Dan kamu, berani-beraninya bicara sesombong itu. Kak, orang yang bicaranya tidak jelas seperti ini. Apakah Kak tidak malu bersamanya? Atas dasar apa kalian bilang aku tidak bisa mengambil unit itu? Atas dasar apa? Setahuku, unit ini sudah dibeli oleh seseorang sejak 3 tahun yang lalu. Benar. Gembel sepertimu ini. Bahkan berbohong saja tidak becus. Masih mau bilang mau mengambil unit itu. Kamu mau bohongi siapa? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Nona Lin, silakan lewat sini. Kalau villa yang di sebelah gedung utama ini bagaimana? Saat ini belum terjual. Bagaimana kalau kalian membelinya? Dengan begitu, kalian bisa jadi tetangga pemilik gedung utama. Kalau begitu, bukankah jadi makin sempurna? Bagus sekali. Kalau begitu aku mau yang itu. Tentu saja, bisa bertetangga dengan pemilik gedung utama. Itu juga sebuah kehormatan bagi keluarga kita. Kalau begitu, Anda berdua silakan lewat sini. Saya antar Anda berdua melihat-lihat rumahnya sekarang. Ayo. Kiki. Iya, Kak Singhe. Sebaiknya kita pergi saja. Mau apa kalian? Mau apa? Hei, Kamu mau foto-foto untuk diunggah ke media sosial, ya? aku. Kamu. Dasar kere. Memangnya kenapa kalau mau foto dan unggah ke media sosial? Wajar, kan? Biarkan saja mereka ikut. Biar kamu tahu seperti apa kehidupan kaum kalangan atas. Kak, jangan bilang aku ini kejam. Ya, hari ini, aku akan ajak kamu lihat-lihat vilaku. Biar kamu bisa puas-puasin cuci mata. Benar-benar tidak tahu malu. Mari, silakan. Wah, gedung ini mewah dan megah sekali, ya? Gedung ini nilainya pasti miliaran, kan? 1 miliar 80 juta. Apa? 1 miliar 80 juta. Heh. Pemilik yang sanggup membeli gedung ini. Sebenarnya siapa? Ya, keren banget. Pasti kaya rayanya nggak masuk akal. Pemilik yang membeli gedung ini. Setelah membelinya, membiarkannya kosong. Selama 3 tahun. Hebat, bukan? Luar biasa. Gengsinya benar-benar tak ternilai. Tidak kusangka gedung ini punya cerita seperti itu. Kalau begitu, kita harus lihat-lihat dengan saksama. Loh, kamu. Kenapa kamu punya kunci gedung ini? Ini nggak mungkin. Ini pasti palsu. Iya, kan? Kok kamu bisa punya kunci apartemen ini? Sudah kubilang, aku datang untuk mengambil rumahku, kan? Ini beneran rumah temanmu. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Mana mungkin dia pemilik apartemen ini? Ini pasti cuma halusinasi, kan? Halusinasi? Pasti halusinasi, iya. Ini pasti halusinasi. Iya kan? Halusinasi. Pasti halusinasi, iya. Ternyata dia pemilik Lo Huang. Gimana dong? Gawat. Dengar-dengar Tuan Lo Huang sudah tiba. Maaf saya terlambat menyambut. Kamu siapa? Ah, saya Xiao Yu, Direktur Utama Long Yue Real Estate. Xiao Yu? Ya. Meskipun aku datang untuk mengambil alih Lo Huang, tapi aku hampir tidak bisa masuk ke rumahku sendiri. Cara kalian menyambut tamu perlu ditingkatkan, ya. Matamu buta. Ya, kamu tahu siapa yang sudah kamu singgung. Cepat berlutut dan minta maaf. Maafkan saya. Saya yang salah. Anda orang yang berjiwa besar, tolong maafkan saya. Sekarang, enyah dari sini. Karyawan lama tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Direktur Jun, jangan pergi. Xiao Yu, 2 orang ini mau jadi tetanggaku. Tapi aku punya fobia kuman. Aku tidak begitu suka sampah seperti ini. Harus bagaimana? 2 orang ini mau jadi tetanggaku. Tapi aku punya fobia kuman. Aku tidak begitu suka sampah seperti ini. Harus bagaimana? Saya akan mengusir mereka dari Long Yue Palace. Mereka tidak akan pernah boleh menginjakan kaki di properti Long Yue kami selangkah pun. Biar matamu tidak perlu melihatku lagi. Kan? Pak Yu. Aku ini Ma Yihu dari keluarga Ma Yihu. Iya, benar. Aku tidak kenal. Si pengkhianat Ma Yilong itu siapamu? Hah, dia adikku. Memangnya kenapa? Waktu itu aku agak keterlaluan. Entah bagaimana kondisi adikmu sekarang. Ya, jadi kamu yang sudah mencelakai adikku? Enyah. Berani-beraninya kamu membuat masalah di wilayahku.
Apa kamu sudah minta izinku? Hah? Pergi. Oke. Tunggu saja kamu. Cepat atau lambat, utang ini pasti akan kutagih. Kapan saja. Hei, mau langsung pamer di media sosial. Mau masuk biar aku kasih bahan buat pamer. Aku beritahu kamu. Aku dengar semuanya. Kamu itu cuma temannya Lo Huang. Cuma penjaga rumah rendahan. Dua sampah yang sudah diusir dari keluarga. Apa yang kalian sombongkan? HMPH. Ayo, kita pergi. Bocah, awas kamu ya. Tamu yang terhormat, mari kita masuk. Teman macam apa yang kamu punya, sampai membiarkanmu tinggal di rumah semewah ini? Dia hanya menyuruhku untuk melihat-lihat. Menyuruhmu menjaga rumah? Ya. Sudahlah. Menjaga rumah lebih baik daripada tidak punya tempat tinggal. Apalagi ini rumah besar. Kita tinggal di sini dulu saja untuk sementara. Syukurlah kalau begitu. Ayah, kenapa ayah terus melarangku balas dendam? Aku tanya, sebenarnya siapa orang itu? Orang yang tidak boleh kamu usik. Ayah. Bahkan kuil Dewa Langit pun menghormatinya sebagai Tuan Ming. Memangnya kamu bisa melawannya? Apa? Kuil Dewa Langit? Fang Zhen model. Ini semua gara-gara idemu yang konyol itu. Membuatku kehilangan saudara kembarku, Dewa Perang Yetu. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada raja? Bos, aku sudah mengikuti Lin Tianze selama 3 tahun. Tidak ada yang lebih mengerti dia selain aku. Strategi Feng Dian. Tak terkalahkan di dunia. Satu-satunya yang mencintainya. Tak terkalahkan di dunia. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya mati di tangan raja bawah tanahku. Hah? Ada apa? Orang-orang dari kuil Dewa Langit menghancurkan kuil Dewa Langit milikku. Kalian, keluarga MA, bukankah kalian sangat dekat dengan pelindung Luoshan dari kuil Dewa Langit? Kenapa semuanya jadi tercengang begitu? Tanah di sebelah utara kota itu. Keluarga Wu itu tidak pernah mau pindah. Waktu mereka mengambil alih tanah itu 2 tahun lalu, terjadi sedikit gesekan dengan putranya. Bahkan orang dari kuil Dewa Langit saja tidak berani mengusiknya. Mereka memanggilnya apa? Tuan Li. Kamrat, Tuan Lin. Oh, Tuan Lin ini. Apa dia yang mengantarkan abu jenazah? Loh, bagaimana kamu bisa tahu soal Tuan Lin? Raja Langit dari kuil Dewa Langit. Ternyata dia adalah pemimpin kuil Dewa Langit. Ternyata dia adalah pemimpin kuil Tianshan. Katanya, pemimpin kuil Tianshan itu gerak-geriknya tak terduga. Bagaimana kamu tahu Lin Tianche adalah pemimpin kuil Tianshan? Lin Tianche mengantarkan abu jenazah Wudi, dan Luo Sheng memanggilnya Tuan. Kalau dia bukan pemimpin kuil, siapa lagi yang berani membuat Luo Sheng memanggilnya Tuan? Aku tidak sangka Lin Tianche ini punya sisi sekejam itu. Lin Tianche sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Kepulangannya kali ini pasti untuk mencari pembunuh sebenarnya dan membalaskan dendam Wei Wuji. Kalau sampai dia tahu dalang dibaliknya adalah Raja Kecil Li, aku khawatir nasibnya akan buruk. HMPH. Sialan, apa kau ciut nyali gara-gara Lin Tianche? Bos kita itu dewa perang surgawi. Bagaimana kalau kita coba serang sekali lagi? Kita bisa menyingkirkan Lin Tianche. Sekaligus bisa jadi pertanggungjawaban untuk Tuan Putri Liang. Bagaimana menurutmu? Menculik ibu dan anak palsu, lalu memaksa Lin Tianche bunuh diri. Setia kawan, sekali. Benar-benar bajingan licik. Huji. Mau balas dendam tidak? Mau sekali. Kalau begitu, anjing di depan rumahku saja. Hehehe, bos. Ada Anda yang mendukungku. Kaisar Langit pun berani aku lawan. Hahaha. Keluarga Yun benar-benar lancang. Tuan, mohon tenangkan amarah Anda. Soal kontrak yang tidak diberikan pada nenek. Itu semua salah saya karena tidak menjelaskannya dengan baik. Hamba akan segera menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Yun. Setelah nenek mengambil alih, baru akan kita mulai kembali. Ibu dan anak keluarga Wu sudah selesai berjaga. Waktunya sudah habis. Segera jemput mereka ke Istana Bulan Dingin. Aku akan memenuhi baktiku pada Kaisar Wu. Baik. Oh ya, Tuan, mengenai percobaan pembunuhan, hamba sudah menemukan beberapa petunjuk. Dewa perang dari negara Liang, Yetu, sudah lama menyusup ke Huaxia. Jika tidak ada orang dalam yang melindunginya, dia pasti sudah lama terbongkar. Lanjutkan. Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa dia bersembunyi di dunia bawah tanah. Penguasa dunia bawah tanah. Raja bawah tanah.
Sangat misterius dan tidak banyak diketahui. Saat ini belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatannya. Terus selidiki. Baik. Ayah, ibu, aduh, putriku tersayang, akhirnya kamu pulang juga. Grup Joss membatalkan kontraknya. Membatalkan kontrak? Bukannya kontrak ini baru saja ditandatangani. Kenapa dibatalkan begitu saja? Bukannya mau batalin kerjasama, tapi mereka kasih tahu kita. Kerjasama keluarga Ming dengan grup Kiao. Penghubungnya harus kakak kamu. Coba kamu pikir, kakakmu kan baru saja kita usir. Sampai sekarang kita nggak tahu dia di mana. Ini kan sama saja kayak membatalkan kerjasama. Aku juga nggak tahu. Grup Kiao ini sudah gila atau bagaimana? Sampai sebut-sebut nama minta anak itu. Aku tahu kenapa. Sini aku kasih tahu. Ya, meskipun, ya, kakakku itu, mau dilihat dari muka ataupun tinggi badan, jelas kalah sama aku. Tapi masalahnya, Direktur Luo itu sudah lama sendiri. Mama ingat, kan? Dulu kontraknya ditandatangani kakakku langsung sama Direktur Luo. Benar, kan, MA? Iya, begitu pulang dia langsung bilang kontraknya sudah beres. Nah, di situ. Masalahnya itu di situ. Jadi, pasti terjadi sesuatu antara kakak sama Direktur Luo. Bisa jadi kakak sudah sama Direktur Luo itu, makanya bisa dapat kontrak itu. Hah? Dasar perempuan gampangan. Cuma, ya, Direktur Luo itu mungkin karena jaga gengsi. Makanya kontraknya dikasih ke keluarga Ming kita. Tapi sekarang, kakak kan sudah kita usir dari keluarga Ming. Jadi, kakak pasti lari ke Direktur Luo lagi. Makanya Direktur Luo nggak punya pilihan selain batalin kerjasama. Hah? Aku benar-benar nggak nyangka, deh. Nggak nyangka kakakku nafsu juga sama pria tua kayak Luo Sheng itu. Oh, Kok asam sekali, ya? Keluarga Ming ini, kan keluarga terpandang. Dasar aib keluarga, bikin malu nama keluarga Ming saja. Hah, itu semua, kan demi si Kre itu. sudahlah. Kerja sama keluarga Anda dengan grup Joss sudah diketahui seluruh kota. Kontrak kali ini tidak boleh sampai gagal. Kita harus menemukan Yaro. Pak. Aku tahu kakak ada di mana. Kamu benar-benar tahu. Tentu saja. Tapi, apa ayah benar-benar mau mencarinya? Bahkan kalau dia mau kembali pun, keluarga Ming juga tidak ingin dia kembali. Menyuruhnya kembali, kan hanya untuk membantu kita membereskan perjanjian itu. Nanti, kita jadikan saja dia sebagai boneka. Nantinya, semua kekuasaan kan jadi milikmu. Aduh, MA. Aku tahu mama paling sayang sama aku. Kalau begitu, sekarang aku antar mama untuk mencari kakak. Ya, oke. Pergilah. Ah. Pak, kenapa papa datang ke sini? Adikmu bilang kamu tinggal di apartemen Long Yugong. Ayah datang untuk melihat-lihat. Ini rumah temannya Tian Che. Kami hanya menjaga rumah ini. Menjaga rumah orang, pasti tidak nyaman tinggal di sini, kan? Lebih baik kamu pulang bersama kami saja. Sudah, ikut pulang saja dengan kami. Pulang. Bukankah kalian baru saja mengusirku? Aduh, kakak, papa dan mama cuma bercanda kok sama kakak. Menyuruh kakak pulang itu. Tujuan utamanya supaya kakak putus hubungan dengan si miskin itu, kan? Menyuruh Roro pulang. Kalian pasti punya maksud lain, kan? Kak Tian Che, dasar tidak berguna. Kamu ini bicara omong kosong apa? Roro, kamu nyaman, kan tinggal di sini? Nah, kalian dengar sendiri, kan? Roro tidak mau pulang. Hei, Lin, ini urusan keluarga Ming. Kamu tidak perlu ikut campur urusan keluarga kami. Tapi ini Roro sendiri yang bilang. Lagi pula, isi hatinya juga bukan urusanmu. Kalau kalian tidak ada urusan lain, silakan pergi dari sini. Roro, nak, kami menyuruhmu pulang karena urusan kontrak dengan grup Kiao. Direktur Luo secara khusus memintamu untuk menanganinya. Kamu juga tidak mau, kan? Kontrak Direktur Luo dengan keluarga kita dibatalkan. Oh, ternyata ada maunya. Roro itu kalian sendiri yang mengusir dari rumah. Sekarang setelah ada gunanya, kalian suruh kembali. Kalian pikir Roro itu bola? Yang bisa ditendang sesuka hati.
Dasar miskin, kamu bicara ngawur apa? Dasar miskin, kamu bicara ngawur apa? Aku bicara apa? Kamu lebih tahu daripadaku. Boleh saja kalau mau Roro pulang. Pertama, proyek ini harus jadi tanggung jawab penuh Roro. Kedua, kami harus dihormati sebagaimana mestinya. Dasar tidak berguna. Jangan tidak tahu diri. Kak, ayah dan ibu sudah datang. Kenapa kamu masih jual mahal? Cepat pulang sana. Kak Tianze benar. Kita pantas dihormati. Ayah, ibu, lihat putri kesayangan kalian ini. Diam. Putriku sayang. Waktu itu ayah terbawa emosi dan mengatakan hal yang tidak seharusnya. Ayah minta maaf, ya, pulanglah bersama kami. Ibu juga minta maaf padamu. Pulang sama ibu ya, nak. Kalau aku tidak salah ingat. Sepertinya ada yang pernah bilang, lebih baik jadi seekor anjing, daripada memohon kami untuk kembali. Siapa ya orang itu? Roro, coba bantu aku mengingat. Dasar orang miskin. Jangan keterlaluan. Oh, aku ingat. Kamu yang bilang begitu. Coba kamu lihat kakakmu ini. Dia ingin aku jadi anjing. Model kakak Tianche. Anjing sepertimu, memang seharusnya dihukum. Kalau mau Roro pulang, kamu harus menunjukkan penyesalanmu. Ayah, diam. Beri aku uang, siapa suruh dulu kamu banyak omong. Guk guk guk. Aku anjing. Aku salah. Aku tidak bisa dengar. Guk guk guk. Aku anjing. Aku salah. Belum makan makanan anjing. Lebih keras lagi. Guk guk guk. Aku anjing. Aku salah. Putriku sayang, ayo kita pulang. Halo. Apa? Aku mengerti. Kakak Tianche, ada apa? Tidak apa-apa, kamu pulang duluan saja. Setelah urusanku selesai, aku akan menemuimu. Ah ya. It is the truth. Siang tadi, aku gagal melindungi mereka di dalam. Dia pantas mati, di dalam rumah. Kak Nian, suka dengan hadiah yang kusiapkan untukmu. Suka dengan hadiah di ruang siaran langsungku. Yihu, kamu berani menculik keturunan pahlawan. Kamu benar-benar cari mati. Yihu, kau sungguh nekat. Tahu tidak siapa yang harus kau takuti? Tentu saja aku tahu. Dewa perang nomor 1 dari penguasa tertinggi. Sang penguasa Istana Langit. Kata orang. Memangnya kenapa? Di duniaku. Bahkan Raja Langit pun tidak akan membuatku tunduk. Ternyata bekinganmu adalah Raja Dunia Bawah. Jangan banyak omong kosong. Sue Pinggui, kau telah melumpuhkan adikku, dan membuat keluarga aku hancur. Hari ini, akan kubuat kau membayar utang darah dengan darah. Berlutut di hadapanku. Brengsek, cari mati. Hah? Kalau kamu tidak berlutut, akan kubunuh dia sekarang juga. Aku bisa berlutut di hadapanmu. Tergantung kelakuanmu. Berlutut di hadapanku. Berlutut. Rasa malu hari ini. Anggap saja sebagai kekalahan telak bagiku. Akan kujadikan pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Cepat katakan. Jaring langit dan bumi telah dipasang. Meskipun kau tak terkalahkan. Memangnya kenapa? Pada akhirnya kau tetap harus berlutut manis di hadapanku, kan? Jadi, aku tahu. Sial, itu semua demi mencegahmu menangis. Dalam jarak 3 langkah, hanya akulah yang berkuasa. Kau mau membunuhku. Sayang sekali, posisimu terlalu dekat denganku. Bunuh dia untukku. Ledakan mereka. Cepat ledakan mereka. Tempat ini sudah dikepung oleh Istana Dewa Langit. Lagi pula, dia sudah kehabisan tenaga. Kalau kalian tidak mau mati. Letakkan senjata kalian. Untuk apa saling bunuh? Apa kalian mau bermusuhan dengan Istana Dewa Langit? Letakkan saja senjatamu. Aku bisa mengampuni nyawamu. What? Bu, ini semua salahku. Aku sudah membuat ibu menderita.
Aku tidak akan membiarkan siapa pun menindas ibu lagi. Berhenti, sekarang juga akan kukirim kau, binatang, ke neraka. Tunggu, Wang Yibo. Siapa sebenarnya Raja Dunia Bawah Tanah? M.A. Yibo, siapa sebenarnya Raja Dunia Bawah Tanah? Eug. Kalau kau mau keluarga Emma selamat, ceritakan semua tentang dunia bawah tanah. Ini satu-satunya kesempatanmu. Hahaha. Jangan bercanda, meskipun kamu adalah Raja Langit. Tapi di mata Raja Ksitigarbha, kamu itu cuma seekor semut. Masih belum tahu siapa Raja Ksitigarbha? Ya, mimpi saja. Aku beritahu kamu. Kamu tidak akan pernah tahu apa senjata pamungkas kami. Tunggu saja ajal menjemputmu. Pemilik toko, sepertinya kelompok bawah tanah ini bukan orang sembarangan. Bisa melatih prajurit berani mati seperti ini. Cepat pergi, cepat pergi. Baik, Bu. Kamu ikut ibu saja. Loh, Kak, mana mungkin gak ada hubungannya sama kakak? Begini, soal urusan logistik, antar barang dan urusan lainnya, kan harus mengandalkan kakak. Ayah, kan sudah janji akan menyerahkannya padaku. Ayah memberimu gelar manajer kehormatan. Apa itu masih belum cukup? Ayah, sudahlah. Proyek ini sudah ayah serahkan pada Ting Ting. Tuan. Gawat, baru saja ada kabar dari keluarga Liu. Mereka menghentikan pasokan bahan baku kita. Apa? Tidak kusangka keluarga Liu nekat mengambil jalan buntu seperti ini. Menghentikan pasokan bahan baku untuk kita. Ayah. Lalu, kita harus bagaimana? Di kota Shang ada 3 keluarga besar. Keluarga Liu, keluarga Ding, dan keluarga Ming kita. Keluarga Liu dan Ding memulai bisnis mereka sebagai pemasok bahan baku. Sedangkan keluarga Ming kita memulai bisnis dengan menjual produk jadi. Tanpa bahan baku, bagaimana kita bisa menyelesaikan pesanan kita? Keluarga Ding. Ayah, kita bisa minta bantuan keluarga Ding. Mereka itu tipe yang suka menendang orang yang sudah jatuh. Kita tidak pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya. Kalau kita mencari keluarga Ding sekarang, mana mungkin mereka mau membantu kita? Keluarga Liu. HMPH. Keluarga Liu, mereka sudah melanggar aturan yang berlaku selama belasan tahun. Apa mereka mau menghancurkan keluarga Ming kita? Terus gimana ini? Coba bayangkan kalau perjanjian dengan grup Kiao sampai tertunda. Keluarga Ming kita bisa hancur. Sini aku kasih tahu, katanya. Grup Kiao itu, di belakangnya ada kuil Dewa Langit. Orang-orang juga bilang pemimpin kuil Dewa Langit itu adalah Dewa Perang nomor 1 di Huaxia, Dewa Perang Langit. Kalau sampai kita membuat Dewa Kuil itu marah, keluarga Ming kita tidak akan bisa hidup tenang lagi. Hah, ayah, ibu, aku punya ide bagus. Seperti kata pepatah, masalah ini harus diselesaikan oleh orang yang memulainya. Karena masalah ini timbul karena kakakku. Kita suruh saja kakak untuk memohon pada Tuan Muda Liu. Siapa tahu keluarga Liu mau setuju untuk bekerja sama lagi dengan kita. Iya, kan? Betul juga. Serahkan Yarou pada Tuan Muda Liu, masalah bahan bakunya pasti beres. Dan kontraknya akan tetap jadi milik kita. Wah, ini sih untung dobel. Hahaha, Yarou, kalau kamu pergi memohon pada Tuan Muda Liu, dan dia mau melupakan masalah yang lalu, ayah akan biarkan kamu dan adikmu mengurus proyek itu bersama-sama. Ayah, kalian ini bicara apa? Tianche itu suamiku. Masih saja sebut si miskin itu. Memangnya dia bisa memberimu apa? Tapi, jangan banyak omong. Sekarang juga kamu pergi ke rumah keluarga Liu. Gunakan cara apapun. Buat Tuan Muda Liu mau melanjutkan kerja sama dengan kita. Ayah, bagaimana bisa ayah menyuruhku melakukan hal seperti ini? Aku tidak mau pergi. Lin Yarou, kamu tidak lihat ini situasi apa? Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Sih, kalau kamu masih tidak mau menurut, ibu akan mati di depanmu sekarang juga. Ibu, apa yang ibu lakukan? MAH, kalau kamu tidak mau mencari Tuan Muda Li, Mama akan bunuh diri di depanmu. Kak, kenapa kakak tidak segera setuju? Apa kakak tega melihat Mama bunuh diri? Aku pergi, aku akan menikah dengan keluarga Liu sekarang juga. Keluarga kita itu sepadan. Mama melakukan ini demi kebaikanmu. Nyonya tua, caramu ini memang ampuh, ya.
Si miskin itu sudah membuat Yaro tergila-gila padanya. Kalau aku tidak menggunakan cara licik, Yaro pasti sudah jadi miliknya. Tapi, MAH, bagaimana kalau keluarga Liu tidak setuju? Keluarga Ming kita yang datang melamar, mana mungkin mereka menolak? Benar juga, ya. Hahaha, Roro. Mana Roro? Aku mau mencari Liu Yu. Untuk apa dia mencari Liu Yu? Tentu saja untuk menikah dan hidup bahagia bersama. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalian tega sekali memperlakukan Roro seperti ini. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi orang tuanya. Aku akan ke rumah keluarga Liu sekarang juga. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Roro, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Pah, Anda benar-benar lihai. Strategi Papa untuk memutus pasokan dari akarnya. Langsung memotong bahan baku keluarga Ming. Memanfaatkan kekuatan lawan untuk menyerang balik. Sekaligus membuat keluarga Liu kita menang telak. Cara ini hanya untuk mengulur waktu. Kalau masih tidak berhasil. Hah, kamu bilang dia itu DR. Diam. Nama orang itu, apa bisa disebut sembarangan? Kalau lelah, ikut aku pulang. Lin Yaro. Biarkan dia masuk. Ya. Loh, bukannya ini si cantik dari keluarga Ming. Ada perlu apa datang ke rumahku? Liu Yu, aku mau minta tolong sesuatu. Oh, akhirnya kamu butuh bantuanku juga, ya? Kamu bisa antarkan bahan bakunya untukku. Oh. Soal ini, ya. Sepertinya ini bukan sekadar minta tolong. Ini lebih cocok disebut memohon, kan? Memohon juga tidak apa-apa. Bisakah kamu membantuku? Bisa saja. Tidak masalah. Tapi, wah, wangi sekali kamu di akhir pekan begini. Liu Yu, aku mohon dengan sangat, ya. Kamu memohon padaku seperti ini. Menurutmu aku akan setuju? Hah? Dulu, aku dihina habis-habisan di rumah keluargamu. Waktu aku berlutut di Gunung Qingyan memohon padamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku diusir begitu saja dari keluarga Ming. Saat itu, Apa kamu pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Wang Hou. Sekarang, dengan entengnya mulutmu bicara, memintaku untuk melepaskanmu, begitu. Kamu bercanda? Ya. Liu Yu, sebenarnya apa maumu? Sederhana saja. Berlutut dan mohon padaku. Aku akan membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Berlutut. Kalau aku berlutut, apa kamu akan melepaskanku? HMPH. Itu tergantung seberapa tulus kamu memohon. Hahaha. Aduh, aduh. Nurut juga? Ya, kamu. Oh iya, suamimu yang pecundang itu ikut tidak? Apa jangan-jangan dia dengan nama besar Tuan Muda Liu ini, lalu takut dan kabur? Ya. Aku sudah melakukan apa yang kamu suruh. Kok aku tidak dengar? Mohon padaku. Aku mohon padamu. Aku mohon. Tolonglah aku. Hahaha. Yaru. Asalkan kamu mau melakukan satu hal terakhir untukku, aku akan pergi dari pernikahan ini bersamamu. Memangnya ada urusan apa lagi? Gampang saja. Kamu hanya perlu ingat baik-baik. Judul bukunya, Bahan Baku Keluarga. Itu saja sudah cukup. Hei, jodoh, ya, kamu tahu alamatnya. Sialan, jangan sok suci deh kamu. Kamu sudah datang sendiri ke sini, kan? Bukannya mau menyerahkan diri untukku. Kalau dari awal aku tahu kamu orangnya seperti ini, aku tidak akan datang memohon padamu. Mau pergi? Siapa yang izinkan? Ini rumah orang tuaku. Kamu pikir bisa datang?
dan pergi sesuka hatimu. Kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu sendiri yang sudah datang ke sini. Kenapa kamu mengejarku? Ah! Hahaha. Cantik sekali. Putih mulus. Dasar binatang. Lepaskan aku. Tolong. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Ah. Dasar babi, lepaskan aku. Kakak tidak menyakitimu, kan? Kak Heize, kalau kakak telat selangkah saja, aku sudah lari duluan. Ini semua salahku, aku tidak menjagamu dengan baik. Hei, sampah, jangan macam-macam. Cumi, berlutut dan akui kesalahanmu. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Hahaha, ini rumahku. Menyuruhku berlutut minta maaf. Memangnya kamu pantas, sini. Kamu kenapa? Aku akan mempermainkan wanitamu di depanmu. Seru, kan? Habisi dia untukku, maju. Yeah. Yeah. Kamu mau apa? Dengar? Ya, di dunia ini, ada yang namanya bos. Tentu saja aku tahu. Oh, Tuhan, sialan. Tahu tidak? Tuan ini. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik. Jadi, kamu Liu Jiajia. Benar. Saya tidak tahu apa salah anak saya kepadamu. Saya mohon, berbelas kasihlah. Lepaskanlah putra satu-satunya saya. Dia sudah jadi bosku. Bahkan jika dia mati, itu salahnya sendiri. Anak durhaka ini. Beraninya dia melakukan hal sebejat itu. Dia pantas mati. Orang tua ini hanya punya satu putra. Dan saya juga sakit parah. Kalau dia mati, siapa yang akan merawatku sampai akhir hayat nanti? Paman mohon, nak, ampuni nyawanya. Syarat apapun, akan saya penuhi. Setujui urusanku dengan Lin Peiji. Maka aku bisa mengampuninya. Akulah yang paling kasihan, aku yang paling menderita. Kalau begitu, kubuat kau tidak akan bisa menyentuh wanita lagi seumur hidupmu. Aarg, putraku, Aarg. Keluarga Liu. Punah sudah. Biz. Cepat cari Raja Dunia Bawah untuk membalaskan dendam putraku. Kakak, terima kasih sudah melindungiku. Dasar konyol, kamu ini bicara apa? Aku ini, kan, suamimu. Kenapa? Kamu khawatir soal keluarga Yuan. Dengan kondisi keluarga Liu seperti ini, mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Ming. Aku bingung nanti di rumah harus jelasin gimana. Sudahlah, paling parah, aku batalkan saja kontraknya sama mereka. Bukannya masih ada keluarga Ding? Keluarga Ding nggak ada hubungan baik sama keluarga kita. Mereka nggak akan bantu kita. Yaro. Soal keluarga Ding, aku bisa bantu. Kak Tianci, aku tahu kamu cuma mau menghiburku. Soal masalah ini, kamu nggak usah ikut campur. Biar aku pulang dan jelaskan sendiri. Halo, Ding Changhai. MAH, kakak sudah pulang. Yaro, gimana negosiasinya? Apa keluarga Liu sudah mau memaafkan kita? Maaf, Pah, keluarga Liu nggak setuju. Apa? Nggak setuju. Terus buat apa kamu pulang ke sini? Pah, aku kasih tahu ya, pasti gara-gara si sampah itu. Iya, benar, pasti dia. Pasti dia yang mengacaukan kerjasama dengan keluarga Liu. Dasar sampah. Dosa apa sebenarnya yang sudah dibuat keluarga Ming kita ini? Sampai harus ketemu kamu, si bintang sial. Ini bukan salahnya. Ming Yuxia yang menghinaku. Apa? Menghinamu. Kamu dan Tuan Muda Liu itu kan pasangan yang serasi. Kalaupun kalian tidur bareng, ya nggak masalah, kan? MAH, aku ini cuma milik Lin Tianche. Heh, kalian mau memberontak? Ya, sudah berani melawan kalian. Hah, kenapa keluarga Lin bisa punya bajingan sepertimu? Biar aku yang tanggung jawab. Kiaosi Group tanda tangan kontraknya denganku. Paling parah, aku sendiri yang akan batalkan kontraknya,
memangnya kenapa? Kalau kontraknya dibatalkan, kita akan jadi bahan tertawaan seluruh kota Shangcheng. Kontraknya sama sekali nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau kontraknya nggak dibatalkan, terus bahan baku kita gimana dong? Aduh, gimana ini? Coba jelaskan. Masalah bahan baku sudah aku sampaikan pada keluarga Jin. Mereka akan segera datang untuk bernegosiasi. Hahaha, aku tidak salah dengar, kan? Si pecundang ini bilang dia menghubungi kepala keluarga Ding. Ayah, ibu, kalian dengar itu? Keluarga Ding itu keluarga besar yang sangat terpandang. Mereka bahkan pilar negara kita. Sepertinya kamu sudah gila dan lupa minum obat. Ya, Ming Yaru, jangan biarkan dia menghina keluarga kita lagi. Cepat suruh dia pergi. Aku sudah menyelesaikan banyak masalah. Kalian masih tidak percaya padaku. Iya juga, ya, memang setiap ada masalah, si pecundang ini yang menyelesaikannya. Beli lotre saja tidak seberuntung ini. Mungkinkah dia benar-benar bukan orang biasa? Aku sudah selesai bicara. Percaya atau tidak, terserah kalian. Tidak mungkin, keluarga Ding itu keluarga besar. Orang rendahan seperti dia. Bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan keluarga Ding? Pengawal. Patahkan kedua kakinya. Lalu lemparkan keluar untuk makanan anjing. Kaki anjing siapa yang mau kalian patahkan? Tuan Ding. Tuan Ding benar-benar datang. Kali ini, dia lagi. Kak Tianche, Tuan Ding benar-benar datang. Mana mungkin seorang pecundang seperti dia bisa memanggil Tuan Ding? Pasti Tuan Ding yang berinisiatif mencari kita untuk bekerja sama. Saya datang khusus untuk mencari Bapak Lin. Bapak Lin, benar sekali. Beliau adalah Bapak Lin. Beliau yang memerintahkan. Saya datang kemari untuk membicarakan kontrak pemasokan dengan keluarga Lin kalian. Ternyata benar-benar kamu. Sudah aku jelaskan dengan sangat gamblang. Kenapa? Ada masalah. Tidak ada. Dia ini, kan, menantu kami yang baik. Saya hanya tidak menyangka dia bisa mengundang Anda. Wah, Tuan Lin. Bukan apa-apa. Tuan Lin, kan pernah menyelamatkan nyawa putriku. Masalah sekecil ini. Bagi kami keluarga Ding, ini bukan apa-apa. Kak Tianche, kakak pernah menyelamatkan nyawa Nona Ding. Itu sudah lama sekali. Terima kasih. Itu, kan sudah lama sekali. Keluarga Lin. Mari kita bicarakan soal pasokan bahan baku. Hari ini, kami dari keluarga Ding akan menegaskan satu hal. Mengenai pasokan bahan baku, demi menghormati Tuan Lin. Kami jamin akan menyediakan semua yang dibutuhkan. Terima kasih, terima kasih. Kalau begitu, kami permisi. Dasar tidak berguna. Cuma beruntung saja. Bisa menyelamatkan putri keluarga Ding. Hei, kok kamu bisa bicara begitu tentang Kak Tianche? Justru Kak Tianche yang sudah membantu keluarga kita. Iya. Kali ini aku maafkan dia. Rouro, proyek ini, kan tanggung jawabmu. Nanti kalau butuh apa-apa, langsung saja minta pada keluarga Ding. Ayah dan ibu cuma memberiku jabatan manajer kehormatan. Jadi, proyek ini tidak benar-benar dikerjakan olehku. Manajer kehormatan. Manajer kehormatan juga tetap manajer, kan? Bisa dibilang begitu. Kalau begitu, Rouro, kita tidak usah ambil jabatan manajer kehormatan ini. Proyeknya, biar kalian yang urus. Benarkah? Wah, bagus sekali. Kalau begitu, aku bisa resmi jadi manajer umum. Karena Rouro sudah tidak mengurus proyek ini lagi. Keluarga Ding juga tidak perlu lagi memasok bahan bakunya. Sekarang juga aku akan telepon keluarga Ding untuk memberitahu mereka. Kamu mengancam kami. Ucapanku bisa dipegang. Kalau kami bilang batal sekarang, ya batal. Kalau tidak percaya, kita taruhan saja. Kita lihat saja mereka akan dengarkan kamu atau aku. Aku tanya sekali lagi. Proyek ini, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Biar Yarrow yang bertanggung jawab. Aduh, ayah, bukannya ayah sudah berjanji akan memberikannya padaku? Apa kamu tidak punya otak? Kalau diberikan padamu, apa kamu bisa menyelesaikan masalah bahan baku? Apa kamu mau membuat keluarga Ming jatuh ke dalam krisis lagi? Dengan ini saya umumkan, proyek grup Kiaoshi akan sepenuhnya ditangani oleh Ming Yarrow. Aku yang bertanggung jawab. Kamu kan hebat sekali. Tentu saja kamu yang bertanggung jawab. Terima kasih, ayah. Semoga kamu tidak mempermalukan keluarga Ming, ya. HMPH. Tidak mungkin setiap kali bisa sekebetulan ini, kan? Lagi pula, ekspresi Tuan Ding tadi sama sekali tidak wajar. Aku tidak salah dengar, kan? Apa dia benar-benar bukan orang biasa? Bos, Tiger dibunuh oleh Lin Tianche.
Sialan, ini semua idemu lagi. Terakhir kali, aku kehilangan saudaraku. Kali ini, aku kehilangan N-Tiger. Yang mulia, Anda harus membela saya, Yang mulia. Ada masalah apa lagi? Saya sudah mengikuti perintah Anda untuk memutus pasokan bahan baku keluarga Ming. Tidak disangka, keluarga Ming punya seorang pemuda dari perbekalan militer. Ilmu bela dirinya sangat tinggi. Dia tidak hanya melukai orang-orang keluarga Liu, tapi juga membuat putraku, Liu Yu, menjadi Kasim. Keluarga Liu kami jadi tidak punya keturunan lagi. Siapa menantu numpang di keluargamu itu? Sepertinya namanya Tianche. Lin Tianche. Iya, benar. Dia yang membuat anakku jadi bukan laki-laki bukan perempuan. Sialan. Jadi Lin Tianche itu menantu numpang di keluarga Ming. Ayah, kalau begitu menurut ayah, siapa sebenarnya identitas asli Lin Tianche ini? Siapa lagi? Dia adalah Raja Surgawi Lin Tianche, master dari kuil Dewa Perang. Wah, ternyata dia adalah Raja Dewa Perang. Benar sekali. Waktu itu aku merencanakan penculikan nona muda keluarga Ding, dan sudah menyusun sebuah rencana jitu. Untuk mengatur pernikahan antara keluarga Lin kalian dan keluarga Ming. Aku hanya ingin mengendalikan 3 klan Huaxia. Membuat negara Huaxia kacau dari dalam dan luar. Demi menyambut kebangkitan negara Liangku. Tak kusangka si Lin Tianze itu bisa lolos. Dia tidak hanya menyelamatkan keluarga Ding, malah menjadi biang keladi bagi keluarga Lin. Kalau orang ini tidak disingkirkan, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya pada raja? Bos, kegagalan membunuh Lin Tianze waktu itu adalah kesalahanku. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi, bos, untuk menebus kegagalanku di masa lalu. Masih mau coba? Dengan otakmu yang pas-pasan itu. Kamu masih mau membunuh Lin Tianze? Memangnya segampang itu? Bos, jangan lupa. Aku ini pengawal pribadinya. Setelah dia kembali ke kota atas, dia tidak akan tahu kalau aku di sini memberimu informasi palsu. Beritahu dia, lalu habisi dia dengan satu serangan mematikan. Satu serangan mematikan? Ya, Kemampuan dan kelihayan Lin Tianze itu. Kalau kamu memang bisa membunuhnya. Kenapa tidak dari dulu saja? Sialan, HMPH. Semua orang tahu, Lin Tianze itu orang yang sangat setia kawan. Bagus. Hahaha. Bagaimana hasil penyelidikan tentang Raja Dunia Bawah? Lapor, saya sudah menyelidikinya. Raja Dunia Bawah adalah orang dari negara Liang. Selama ini dia bersembunyi di dunia bawah tanah Huaxia. Dan diam-diam mencuri informasi rahasia. Saya juga sudah menyelidiki. Penculikan Nona Ding dan percobaan pembunuhan terhadap Anda. Semua itu adalah rencananya. Pantas saja Kaisar Wu bilang ada mata-mata di pasukan kita. Sepertinya di sekitarku memang ada mata-mata dari negara Liang. Saya juga menemukan. Hubungan keluarga Liu dan Raja Dunia Bawah juga tidak biasa. Mereka ingin bersekongkol dari dalam dan luar. Dulu saat aku berhasil menaklukkan dunia, Raja Negara Liang sampai memohon berkali-kali agar aku mengampuni nyawanya. Model, sekarang dia malah berani cari gara-gara. Yang mulia, biar hamba kirim orang untuk menangkapnya. Tidak perlu. Kalau mau menangkap banditnya, tangkap dulu rajanya. Ikut aku ke negeri Liang untuk menangkap sang raja. Hamba laksanakan perintah. Kamu masih berani menantang keperkasaan Tiongkok. Ayah, Ini semua salahku. Aku sedang hilaf. tolong ampuni nyawaku. Ampuni aku. Jangan bertindak gegabah dan membuat musuh waspada. Tunggu sampai aku menangkap kelompok bawah tanah itu. Akan langsung kuhabisi mereka secepatnya. Bawa dia pergi. Kak Tianche, tadi Ting Ting meneleponku. Katanya ada barang yang mau dipindahkan ke kantor. Aku lagi sibuk banget. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Aku kan cuma takut kamu marah. Kamu tahu sendiri adikku itu orangnya bagaimana. Kenapa harus marah? Tenang saja, aku langsung ke sana, ya. Kakakmu bilang ada barang yang mau kamu pindahkan ke kantor. Kalau aku tidak bilang begitu, apa kamu akan datang? Maksudmu apa? Kamu itu sama sekali bukan orang biasa. Selama ini kamu menyembunyikan identitasmu, kan? Kalau tidak, mustahil. Kamu bisa menyelesaikan masalah satu persatu dengan begitu mudah. Itu artinya, kamu adalah orang yang sangat hebat. Kamu bisa menggerakkan grup Kiaoshi, keluarga Ding, bahkan keluarga Liu. Kamu licik juga. Ya, sepertinya tebakanku benar. Siapa aku? Memangnya ada urusannya denganmu? Oh, iya. Sebelumnya mungkin belum pasti. Tapi setelah hari ini, ceritanya akan beda. Apa maksudmu? Kak Ipar,
Apa sih bagusnya kakakku? Soal bentuk tubuh, soal penampilan, aku jauh lebih baik darinya dalam segala hal. Dan lagi, hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Aku bisa semuanya. Bersamaku saja, ya, aku jamin. Ngapain genit-genit? 10 orang kayak kamu pun gak akan bisa menandingi kakakmu. Kalau tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Berhenti. Aku tahu kamu pasti begini. Mana mungkin aku membiarkanmu pergi dariku. Kalau kamu tidak mau bersamaku, akan kulaporkan kamu atas tuduhan pemerkosaan. Biar kakakku salah paham padamu seumur hidupnya. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Orang lain juga jangan harap bisa memilikinya. Hei, semudah itu kamu setuju. What you doing to me? Sayang, kamu tertawa kenapa? Kamu terlalu meremehkanku. Kamu tahu aku punya kemampuan. Tapi, apa kamu tidak pernah berpikir dari mana kemampuanku berasal? Aku sudah lama tahu kalau kamu itu licik. Jadi, sejak aku masuk ke kamarmu, aku sudah menyalakan rekaman suara. Di sini ada semua bukti kamu telah menggodaku. Perlu tidak aku perdengarkan ini ke orang lain juga? Jangan, Kak Ipar. Pakai bajumu. Iya, aku pakai sekarang. Karena kamu tahu siapa aku. Jaga sikapmu. Jangan sampai kamu jadi bahan tertawaan seisi kota Shangcheng. Sini ponselmu. Lo. Ganti pakai ponselku, biar kamu tidak sedih lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dasar Lin, awas kamu ya. Nona Wen, santai sekali, ya. Oh, kamu rupanya. Kudengar kontrak grup Kiaosi jatuh ke tangan kakakmu. Hati kamu pasti sakit sekali, kan? Kudengar kamu sudah dikebiri. Pasti sakit juga, kan? HM. Aku kesini bukan untuk adu mulut denganmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Kita punya musuh yang sama. Lin Tianche. Benar sekali. Kalau bukan karena dia, apa nasib kita akan seperti ini? Aku sudah tidak sabar ingin membunuh bajingan itu. Aku punya satu cara. Tanpa perlu bersusah payah, kita bisa menyingkirkannya. Cara apa? Coba kamu pikir, kelemahan Lin Tianche adalah Lin Yaro. Kalau kita menculik Lin Yaro, dia pasti akan patuh. Begitu dia mati, dunia akan kembali damai. Menculik kakakku. Kamu sudah gila. Yating, kalau kamu mau menggantikan posisi Lin Yaro, ini satu-satunya cara. Lagi pula, hanya kamu yang bisa membuatnya lengah. Kita punya musuh yang sama. Karena itulah aku datang menemuimu. Ayolah, aku jamin, selama kamu bisa mengajaknya keluar, selebihnya serahkan padaku. Baik, aku ikut rencanamu. Senang bekerja sama. Lin Tianche, Lin Yaro. Akan kupisahkan kalian oleh maut. Roro, Pak Lin kalian di mana? Beliau sedang keluar. Sepertinya adiknya ada perlu dengannya. Kalian berdua mau mencarinya, kan? Halo, Roro, kamu di mana? Kak Tianche, Ting Ting mengajakku makan. Tenang saja, aku sebentar lagi pulang. Baik, kutunggu ya. Nanti ku jemput setelah kelas selesai. Keluarlah. Hamba, Fang Zhen, menghadap Tian Wang. Aku perintahkan kau untuk menjaga perbatasan Huaxia. Beraninya kau meninggalkan pos jagamu. Tian Wang, ada informan yang melapor, Raja Negeri Liang telah mengumpulkan pasukan besar, akan menyerang Huaxia. Hamba terpaksa datang melapor kepada Raja Negara Liang. Benar, ini laporan intelijen. Ting Ting, kenapa kamu terburu-buru mencariku? Cih, aku tidak apa-apa. Aku hanya kangen kamu. Bau alkoholmu menyengat sekali. Ada apa? Aku hanya teringat semua perlakuan burukku padamu dulu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kita ini kan kakak beradik. Kalau begitu, apa kamu bisa memaafkan aku yang dulu kekanak-kanakan? Aku tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Aduh, Kak. Kamu baik sekali. Aku sayang kamu. Kamu sudah dewasa sekarang. Kak, kita minum yuk. Ayo, bersulang. Dia sudah meminumnya. Keluarlah. Liu Yu.
Apa yang kamu masukkan ke dalam minumannya? Sebenarnya bukan apa-apa. Hanya ingin membuatmu tidur sedikit lebih lama. Kamu pura-pura berbaikan denganku. Kamu bersama dia. Tebakanmu benar, tapi sayang sudah terlambat. Ini laporan intelijen. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku akan membunuhmu. Aku tidak tahu. Dan dibilang, pasukan besar negara Liang sudah mengepung perbatasan Huaxia. Selama ada aku, Dewa Perang Tianwang, di sini. Apa dia berani? Rudy bilang ada pengkhianat di dalam pasukan. Tidak kusangka ternyata orang terdekatku sendiri. Tianwang, hamba bersalah. Hamba hanya menjalankan perintah orang lain. Hamba terpaksa. Mohon Tianwang ampuni nyawa hamba. Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Iya. Raja Dunia Bawah, Du Feilong. Raja Dunia Bawah. Kau menculik keluargaku, dan memaksaku untuk membunuhmu. Asal kau mati. Negara ini tentu akan kehilangan pelindungnya. Dengan begitu, kerajaan Liang bisa langsung menaklukkan Huaxia. Sudah kuduga ini perbuatan kerajaan Liang. Soal pembunuhan itu. Benar, aku yang merencanakannya. Tapi, semua ini atas perintah Raja Bawah Tanah. Kalau saja Kaisar Wu tidak mati menggantikanku. Aku pasti sudah masuk perangkap licik kalian. Fang Zhen, padahal aku sudah menganggapmu seperti keluarga. Kau tega membalas air susu dengan air tuba. Raja Langit, aku salah. Raja Langit, aku juga hanya menjalankan perintah. Aku benar-benar terpaksa. Katakan, di mana Raja Bawah Tanah? Di kota Raja Bawah Tanah. Bawa aku ke sana. Tuan, reporter untuk kasus Tuan Besar sudah kubawa. Oh, sial, kau menipuku. Tian Hao, kalau aku tidak bilang begitu, apa kau akan ikut denganku kemari? Hahaha. Kau mengkhianati teman demi jabatan. Sebenarnya untuk apa? Uang. Demi uang. Meskipun sekarang aku punya kehormatan, tapi seumur hidup pun aku tak akan pernah bisa jadi orang kaya. Aku terlahir miskin. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi orang kaya. Semua itu tidak bisa kau berikan padaku, tapi Tang bisa memberikannya. Tidak kusangka kau begitu serakah. Baiklah, aku mengampunimu. Lin Tianchi, apa kau masih ingat padaku? Fei Long, sang dewa perang. Fei Long. Benar, ini aku. Dulu, kau mengamuk dan membantai semua orang di kerajaan Liang. Bukan main hebatnya dirimu. Sebagai abdi setia kerajaan Liang, aku siap bertarung mati-matian denganmu. Tapi pada akhirnya, aku tetap kalah di tanganmu. Saat itu, aku menghargai keberanianmu. Jadi aku melepaskanmu. Dan sekarang kau berani datang mencari mati. Kau memang tidak membunuhku waktu itu. Tapi kau telah membutakan sebelah mataku. Selama ini aku hidup sengsara. Tak ubahnya seperti mayat hidup. Seharusnya dulu kau bunuh saja aku. Aku juga merasa begitu. Seandainya dulu kau kubunuh. HMPH, takdir. Inilah yang namanya takdir. Ini bukan takdir, tapi kesempatan dari langit untukku membalas dendam padamu. Ziwei, apa kau yakin bisa mengalahkanku? Dewa perang sepertiku tak terkalahkan. Tapi aku, dewa perang naga terbang, juga bukan orang yang sama seperti dulu. Matilah. Bos. Habislah sudah. Kau sudah berlatih keras jurus pamungkasmu itu. Kenapa masih saja selemah ini? Aku tahu satu hal. Terakhir kali kau pakai jurus itu, aku hanya mati 3 kali. Sebenarnya, latihan kerasmu itu bukan tandinganku. Tapi, kau memang ada kemajuan. Kali ini kau berhasil memaksaku mengerahkan kekuatan setara 5 tahun. Kalau begitu, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Sampai sekarang pun kau masih belum mau menyerah. Kalau begitu, terpaksa aku kirim kau ke neraka. Hehehe. Hehehe. Apa semudah itu? Lepaskan dia. Rouro. Kakak iparku tersayang.
Sudah kubilang dari dulu, apa yang tidak bisa kumiliki, orang lain juga tidak boleh memilikinya. Dia itu kakak kandungmu. Justru karena dia kakak kandungku, semua hal yang baik selalu menjadi miliknya. Kalau saja tidak ada dia, maka semua ini sudah menjadi milikku sejak lama. Seolah aku ini bukan keluarga. Aku tidak menyangka kalian begitu kejam. Lin Tianche, haruskah aku memanggilmu Raja Langit? Atau pemilik toko, salahkan saja dirimu sendiri yang terlalu kuat. Kami tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini untuk melenyapkanmu. Lepaskan dia. Aku, Lin Tianche, serahkan diriku pada kalian. Hahaha. Lin Tianche, hari ini aku sendiri yang akan membunuhmu. Hahaha. Ruru. Di kehidupan selanjutnya, aku mau jadi istrimu lagi. Hahaha. Hahaha, jadi, ayo kita cari makan. Cepat berlutut. Raja Negara Liang telah ditaklukkan oleh Tian Wang. Istana Dewa Langit telah mengepung kota bawah tanah. Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani berbuat lancang. Apa? Dikepung. Gawat, gawat. Kali ini kita benar-benar tamat. Fei Long, menyerahlah. Tidak apa-apa. Tian Lang, Mengingat aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. bisakah kau ampuni aku sekali ini saja? Tian Lang, aku salah. Aku harus membalaskan dendam adik kelima. Pemimpin. Aku salah. Pemimpin, tolong ampuni keluarga Liu, ya, Wuyu. Keluarga Liu kalian sudah kuberikan kesempatan. Nomor 4, seret dia. Hukum berat dia, bawa pergi. Tian Huang. Aku salah, Tian Huang. Hanya padamu aku berharap, Tian Huang. Aduh. Kakak. Aku gagal melindungi negara Liang. Aku akan menebusnya dengan nyawaku. Aku hanya bisa menebusnya dengan kematianku. Fei Long, Fei Long. Satu-satunya dewa perang di negara Liang. Tuan Istana, apa kita lupakan saja? Dua dewa perang agung negara Liang. Fei Long, Yedu. Kalian kuampuni. Jika kalian berani menginvasi wasiaku lagi, aku pastikan negara Liang akan musnah menjadi abu. Terima kasih, Tian Wang, dewa perang, atas kemurahan hati Anda. Kakak. Aku ini adik kandungmu. Kalaupun aku berbuat salah, kakak pasti akan memaafkanku, kan? Apa kamu pikir hanya karena dia kakak kandungmu? Kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kalian tidak mungkin akan mengirimku ke penjara, kan? Tidak akan bisa. Rekaman ini diturunkan begitu saja. Biar semua orang di kota ini lihat siapa kamu sebenarnya. Jangan, Mas. Mbak, kamu mohon sama dia. Kamu mohon sama dia. Suruh dia jangan begitu. Kalau begini kan jadi tidak seru. Aneh.